dia Raja kita, dia Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita lihat tokoh-tokoh atau figur-figur dalam Alkitab yang merasakan dampak daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, berita kelahiran Tuhan Yesus yang didengar pertama atau yang diterima pertama oleh siapa? Oleh gembala-gembala. Bukan karena mereka banyak domba, bukan karena mereka kaya, karena mereka punya banyak domba, uang miliaran di bank, bukan. Tapi yang pertama, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita baca Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2. Apa dampak gembala ketika mereka mendengar kabar tentang kelahiran Yesus? Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Saya minta salah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, baca buat kita semua dengan suara yang keras. Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah kita pergi ke Betlehem. Waktu yang tidak tertunda. Amin. Ketika mereka mendengarkan tentang kelahiran Yesus, Maria harus mengandung seorang putra yang katanya dari Roh Kudus. Lalu apa yang gembala-gembala rasakan pada waktu itu? Mereka mereka tidak tunda waktu mereka. Dampak buat para gembala dalam kesederhanaan mereka tanggapi dan mereka bergegas untuk menanggapi berita kelahiran daripada Tuhan Yesus. Marilah kita pergi ke Betlehem. Mari. Kalau sekarang banyak, dunia sekarang banyak orang merayakan Natal, tapi ada pesta di rumah. Kita maju dalam terang Allah. Cek. Kita maju dalam terang Allah. Kuning. Halo. Natal bukan momen pesta. Amin. Pesta rohani. Pesta untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Amin. Berkelompok-kelompok kalau mau Natal. Mereka tidak bergegas-gegas untuk mempersiapkan hati mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tapi mereka sudah bentuk kelompok per kelompok. Yang pemuda satu kelompok, yang orang-orang tua, yang pria satu kelompok, yang wanita kelompok lain lagi. Mereka punya kesempatan untuk bermain judi. Banyak yang saya ketemukan. Saya setiap hari keliling, hampir keliling di kota Maumere bagian barat. Pesta luar biasa. Ini kalau speaker, ini kecil. Speaker itu ini kecil, speaker untuk menyambut Natal. Lagunya apa? Cinta-cinta karet. Menyambut Natal, cinta-cinta karet. Cinta sampai lengket. Cobanya yang lengket itu Tuhan baik. Ini hawa nafsu yang lengket. Saya bilang, Tuhan, tolong mereka Tuhan. Saya kadang-kadang saya terobos masuk di rumah mereka. Di situ ada dukun-dukun di situ. Ada satu rumah, pasiennya penuh di situ. Saya bilang, ini ada apa? Ada para medis di sini? Tidak. Saya dapat warisan dari leluhur untuk merawat, mengobati mereka. Dengan cara apa? Dukun. Saya bilang, Om, hari ini percaya Yesus. Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu. Sudah terima Yesus? Sudah, Om. Kapan kamu terima Yesus? Pada waktu pertama di gereja. Oh begitu.
Sudah berdoa? Sudah Om. Kapan kamu berdoa? Pada waktu hari Minggu kami di gereja. Sudah mengakui dosamu? Sudah Om. Kapan kamu mengaku dosamu? Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Berat. 1 tahun sekali berat. Masih utang banyak kalau 1 tahun sekali. Saya bila mengakui dosa kita setiap hari, setiap saat. Kita ini masih hidup dalam daging. Sekalipun saya berkhotbah berapi-api, setiap saat akui dosa saya di hadapan Tuhan. Bukan karena saya sudah super, bukan. Atau Bapak Gembala sudah hebat, bukan. Mama Gembala sudah hebat, Mama Pendeta Ria sudah hebat, bukan. Tapi kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Kalau Dia masih memberikan pengampunan buat kita, itu kita bersyukur. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Amin. Kebanyakan orang mati dalam mabuk. Kecelakaan di kota Momere 80% itu dari mabuk. Mabuk lagi. Halo. Sampai kapan? Dunia sudah berubah. Amin. Kita setiap hari omong akhir zaman terus. Repcok. Kita diangkat. Sebetulnya itu bukan tugas kita. Kita hanya berbicara. Tetapi tugas kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Terserah mau kapan, mau besok, mau sebentar, atau mau kapan saja. Tetapi tugas kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti malam hari ini kita bersatu. Ini bukan satu kebetulan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bukan kebetulan. Tapi kuasa Allah menarik kita semua untuk datang dalam kebersamaan kita malam hari ini di tempat ini. Amin. 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 Saya permisi, Pak Ketua Panitia sudah memberikan waktu 25 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang bilang apa? Dunia semakin tua, tapi kita semakin muda. Kadang-kadang orang yang sudah tua juga dia pergi ke tempat lain dia masih muda. Jadi kalau ada yang lirik-lirik dia bilang boleh. Saya kasih nomor HP. Iya, kasih nomor HP. Karena bilang masih muda. Tapi mereka bilang dunia sudah tua. Para gembala-gembala luar biasa. Mereka memberitakan kabar baik daripada Tuhan. Marilah kita pergi. Yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 16. Salah seorang baca, saya minta dengan hormat, dengan cepat, supaya kita cepat selesai. Karena memang ini jam-jam sudah jam. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Saya garis bawahi di cepat-cepat. Halo. Cepat-cepat amin. Halo Om, ini malam ada komsel ini. Ayo tunggu Ini belum lagi nih, kasih makan babi lagi. Aduh, ini pergi belanja lagi. Aduh, ini tunggu motor lagi. Padahal komsel dekat-dekat. Rumah dekat-dekat komsel. Macam sini dengan di opa sebelah. Halo. Cepat-cepat. Saya heran, kita orang timur kalau kerja dengan orang Cina di luar, wah, gerak kita cepat. Cepat. Iya. Saya pernah kerja dengan, saya punya bos dulu orang Jakarta. Lu bego lu, dibilang begitu. Ngapain lu duduk? Ayo bangun. Begitu. Nenek moyang lu dibilang begitu. Jadi kalau kami ketemu dia, angkat sembarang sih batu kah, kayu di depan. Iya. Karena itu disiplin, Bapak Ibu. Saya tidak percaya kalau orang mau sukses terus tidak disiplin. Tidur. Pagi tidur sampai jam 10 baru bangun. Kerjanya aduh, slow. Lola, lambat. Haleluya. Coba kita kerja cepat, amin. Cepat-cepat, ayo.
cuci piring, cuci pakaian, masak, pergi jual minyak tanah. Ayo, jaga kios, cepat. Pasti sukses. Amin. Saya sudah belajar dengan orang Chinese. Tanya saya punya istri, orang laki saya luar biasa. Nenek moyang lu. Tapi saya belajar. Dan pada akhirnya, ujung-ujung dia bilang, Chinese, kamu koordinator umum ya? Saya bilang, terima kasih bos. Ini kita mau belajar disiplin. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka kita hanya mengakui orang lain itu kaya. Woi, dia kaya luar biasa. Dia kaya. Sementara kita, waduh, tidur-tiduran, malas-malasan, cuci piring juga malas, habis makan, buang saja di tempat cuci piring. Masuk. Halo. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Itu terjadi dalam komsel-komsel. Amin. Amin. Tumbuh bersama. Sekalipun pemimpin kita sudah berbicara, sudah busa-busa di mimbar. Tapi kalau kita santai, waduh. Santai. Cepat-cepat. Para gembala mengambil tindakan dampak buat mereka. Pada waktu Yesus, mendengar Yesus lahir, mereka cepat-cepat. Amin. Amin. Memberitahukan. Itu hal ketiga. Kita maju lagi. Saya singkat saja ya. Ini sudah lebih waktunya. Ya. Dampak bagi Yusuf. Yusuf berbuat seperti apa yang diberitahukan malaikat Tuhan kepadanya. Tepat. Kadang-kadang orang suruh beli pulsa, kita bawa barang yang lain. Kadang-kadang kita pergi ke toko, kita tidak rencana untuk belanja baju. Sampai di toko kita lihat baju yang bagus, kita beli. Pulang sampai di rumah istri tanya, mana uang saya suruh beli bawang tadi? Waduh, saya sudah beli baju mama. Tidak tepat. Yusuf tepat. Dia buat tepat seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Amin. Tepat. Tepat waktu. Saya maju lagi. Saya lihat Bapak Gembala sudah say. Sudah kode, sudah kasih kode. Amin. Oh iya, sorry Pak. Sorry Pak. Ya. Haleluya. Yusuf berbuat seperti yang diberitahukan malaikat Tuhan kepadanya. Filipi pasal 1 ayat 27, dia bilang hendaklah apa? Hidupmu berpadanan dengan apa? Dengan moke? Salah. Dengan rokok? Salah lagi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Kata berpadanan. Saya suka kata berpadanan ini ke dalam bahasa Inggrisnya. Lebih luar biasa kita rasakan nikmati. Harmoni. Kata harmoni itu bahasa Inggrisnya. Berpadanan. Harmoni. Kata harmoni itu melibatkan dua suara di situ. Amin. Jadi ini melibatkan kita dengan Tuhan. Melibatkan kita dengan firman Tuhan. Amin. Kata harmoni. Melibatkan saya dengan Bapak Pendeta Ishak. Melibatkan saya dengan Bapak Gembala, Mama Gembala, Ibu Gembala, semua kita, melibatkan kita semua. Jadi harmoni, sama seperti terjadi malam hari ini. Ada kesatuan, harmoni yang terjadi, amin. Kita merasakan ada keindahan di dalamnya. Makanya orang buat musik namanya harmonika. Kenapa? 3 suara, 4 suara digabung satu kali, rasanya apa? Indah kedengarannya. Luar biasa. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, hidup sama seperti Kristus, indah rasanya. Amin. Katakan indah rasanya. Katakan kepada saudara yang ada di samping dan kiri dan kananmu, indah rasanya. Indah rasanya. Ya, luar biasa. Indah rasanya. Kalau kita hidup seperti sama dengan firman Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya yang lain, balance, keseimbangan, seimbang. Balance. Seimbang. Sama-sama setara dengan firman Tuhan. Amin.
Bagaimana kita kalau kita mau setara, tidur, tidak pakai berdoa, bangun, langsung pegang uang. Apalagi? Ya, langsung pegang HP. Ini yang usulin yang bersuara di belakang pasti begitu. Di sini tidak ada. Di situ ada. Amin. Haleluya. Kalau di situ tidak ada, di sana sini pasti ada. Amin. Lambat. Buat seperti sepadanan, harmoni. Halo orang-orang yang di pasar. Yang di pasar, saya juga orang pasar. Pasar Geliting, pasar Alok, pasar sini. Tapi pasar Alok sudah tidak. Saya di pasar tingkat. Tiap hari orang datang curhat. Mama, saya selingkuh dengan itu laki itu. Tiap hari. Saya bilang sama istri, hati-hati, setan itu. Itu dia sementara apa? Menurunkan sesuatu yang tidak benar. Mama, saya selingkuh dengan laki-laki. Ada yang datang lagi, saya punya suami itu ada 5 orang. Suami 5 kok bangga? Coba kalau punya toko 5 baik. Bangga ya, masih untung ya. Masih luar biasa. Ini bangga suami 5. Ada yang bangga istri 5. Kurang. Bagaimana mau hidup harmoni? Harmoni dengan Tuhan, merasakan keindahan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita bangun pagi-pagi, sudah mulai meraba-raba laci kasir kita. Satu kali saya masuk di toko, tapi orang itu tidak ada di sini. Amin. Di toko lain, di seberang dunia sana itu. Saya belanja di toko itu pagi-pagi. Saya masuk. Shalom Pak. Shalom. Kasih mati rokok. Kasih mati rokoknya di mana? Di laci, kasir, tempat taruh uang. Saya bilang, ya Tuhan, kalau uangnya terbakar bagaimana? Kalau uang terbakar pasti tokonya terbakar. Biarkan kau pegang saja begini. Atau kau injak di bawah supaya apinya mati, api rokoknya mati di bawah. Ada yang saya datang ke toko, saya belanja. Beli, ujung-ujung saya tanya, bos, yang itu berapa? Yang itu berapa bos? Kami tidak jual itu om. Oh begitu, oh ya, baik. Halo, banyak orang bilang, kita mau jual barang untuk laris, itu pakai. Pengen belajar ilmu. Air mata ikan duyung. Supaya apa? Untuk menarik pembeli-pembeli, supaya cepat kaya. Saya bilang saya punya Tuhan lebih hebat daripada air mata duyung. Air mata duyung itu diciptakan Tuhan dan tidak ada manfaatnya bagi saya. Amin. Amin. Kadang-kadang di kios uang kami hilang. Hitung hilang. Jadi istri saya bilang, aduh bapak, uang ada hilang nih. Saya bilang, berapa juta tadi? Berapa puluh juta? Ini uang ada hilang nih. Nah, saya bilang berdoa, karena ada spirit. Orang belanja itu datang itu orang iri hati, orang ada pakai. Ada yang bisa tarik kita punya uang juga. Mereka pakai hipnotis. Jadi kalau kita anak Tuhan, kalau kita tidak cepat-cepat tangkap, habis. Kita tidak punya dasar firman Tuhan dalam hidup kita. Setan menghancurkan kita. Tapi tidak bisa lagi. 2000 sekian tahun yang lalu, Yesus sudah lahir. Firman menjadi manusia. Dia lahir. Dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin. Dampak bagi Maria. Yang ketiga, apa dampak bagi Maria? Yesus lahir,
Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, anak yang di dalam kandunganmu itu adalah anak dari apa? Dari Roh Kudus. Maria bilang, jangan, saya takut itu. Itu lama-lama, kalau saya punya perut sudah besar, itu saya pikir cari nanas muda untuk hancurkan bayi di dalam itu. Tidak kan? Halo? Maria dengan senang hati dia terima Yesus di dalam kandungannya. Kalau Maria terima Yesus dalam kandungannya, malam hari ini kita mau terima Yesus tinggal di dalam hati kita. Amin. Amin. Hati adalah tempat yang terbaik untuk Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Amin. Jaga hatimu, sebab dari hatimu lah terpancar apa? Kehidupan. Maria relakan hatinya untuk terima Yesus tinggal 9 bulan di dalam kandungan daripada Maria. Maria juga sudah tidak bingung. Kenapa? Yang datang berbicara kepada Maria itu bukan dukun, tapi malaikat Gabriel, utusan daripada Tuhan. Amin. Kalau dukun yang berbicara mungkin Maria tidak percaya. Dia cari dukun yang lain lagi untuk menghancurkan bayi yang ada dalam kandungannya itu. Banyak sekarang. Hati-hati dengan perselingkuhan. Di mana-mana. Tempat kos-kos harus perlu diperhatikan. Amin. Tidak apa-apa tuh saya berbicara seperti ini. Daripada nanti baru kita rasakan. Halo, saya sayang Bapak Ibu semua. Amin. Saya sayang Bapak Ibu semua. Amin. Saya juga manusia yang berdosa. Sebentar jatuh, sebentar bangun lagi. Tapi itu namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Dia mengangkat kita kembali. Haleluya. Yang kedua, apa dampak kelahiran Yesus, berita kelahiran Yesus kepada Maria? Yang pertama tadi Maria sudah terima Yesus di dalam kandungannya. Yang kedua, totalitasnya di dalam Lukas pasal 2. Dia bilang begini, dia bilang, terjadilah padaku menurut apa? Menurut perkataanmu. Maria kata begitu, artinya apa? Totalitasnya kepada Tuhan. Dia tidak kutak-atik lagi. Dia tahu bahwa anak yang dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus, pemberian Allah untuk menyelamatkan umat-umatnya. Amin. Jadi kalau Maria tidak totalitas pada waktu itu, dia masih berusaha. Mungkin malam dia tidak bisa tidur, Maria bisa bunuh diri. Karena ada hal-hal yang menakjubkan yang terjadi dalam diri Maria sendiri. Tidak mungkin dah. Tapi Maria luar biasa. Ini wanita yang luar biasa. Ibu Maria yang luar biasa. Kuat imannya, kepercayaannya kuat, hatinya kuat. Amin. Totalitas dalam hidup kita. Jangan setengah-setengah. Terima Tuhan dalam kehidupan kita. Omong Tuhan masih rokok. Melayani gereja tapi masih rokok. Ya. Saya pernah berdoa, ada satu orang Medan siang-siang ditelepon, Pak, tolong saya, sampai saudara saya ada hilang sudah 1 minggu. Ya, sedang ia berdoa. Tapi kamu jangan cari lagi dukun, sebab sore saudaramu itu pasti kembali. Habis berdoa, saya bilang, Bapak tahu, Bapak di HKBP di situ kan, di Batam. Saya bilang, Bapak sebagai bendahara gereja, dan Bapak pernah makan uang gereja kan? Langsung dia menangis. Saya dulu pernah di Batam. Langsung dia menangis. Kembali saudaranya. Nah ini sudah panitia, sudah sing, sudah kasih kode. Haleluya.
Totalitas kita. Kita maju lagi, sedikit lagi, amin. Dampak bagi orang Majus. Orang Majus sangat luar biasa. Orang Majus awalnya bukan percaya Tuhan Yesus. Orang Majus menyembah dewa. Dewa apa? Ahura Mazda. Mereka agama apa? Socrates. Dewa apa? Ahura Mazda. Mereka percaya bahwa Tuhan, mereka punya Tuhan kebajikan. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus lahir, mereka cari Yesus. Jauhnya dari timur. Dari apa? Dari Iran. Dari Babel. Ke Bethlehem itu berapa kilometer? 800 kilometer kurang lebih. Mereka mencari Yesus. Mereka pakai apa? Motor. Mereka pakai apa? Vespa. Mereka pakai mobil mewah? Tidak. Mereka pakai apa? Unta. Jalannya lambat. 1 kilo. Itu berapa jam? Mereka sampai di tempat Yesus lahir di Bethlehem. Yesus sudah berumur berapa? 40 hari lebih. Dari perjalanan jauh. Dari Iran, dari Babel ke Bethlehem. Mereka berusaha. Orang-orang Majus bukan orang-orang biasa. Mereka adalah para cendekiawan. Orang-orang pintar, astrologi. Pintar dalam ilmu perbintangan. Mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang terhormat. Tetapi ketika mereka dengar Yesus lahir, mereka berusaha, amin. Usaha, berapa kilo? Dari sini ke gereja Petrus berapa kilo? Dari sini ke persekutuan Immanuel berapa kilo? Dari sini ke Bethesda berapa kilo? Dari sini ke Gemit Kalvari berapa kilo? Kita masih ukur-ukur jam. Waduh. Orang Majus luar biasa. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka membawa persembahan mereka luar biasa. Persembahan mereka bukan kaleng-kaleng. Halo, ada yang pakai emas di leher. Waduh, bangganya luar biasa. Apalagi kalau kulit hitam sama seperti saya, pakai emas, tambah kilat. Iya. Satu lagi yang paling istimewa, menjadi kabar baik bagi kita malam hari ini. Orang Majus, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka tidak kembali lagi pada Herodes. Kenapa? Herodes penjajah. Herodes adalah figur salah satu tokoh yang membunuh generasi. Dia tidak mau generasi berkembang. Dia tidak mau orang lain berkembang dalam usaha mereka, rumah tangga mereka diberkati. Dia tidak mau. Pada waktu Yesus hadir di dunia, muncullah karakter-karakter jahat daripada Herodes. Karakter jahat. Dia seorang pembunuh. Dia seorang pemarah. Ambisi. Takut kalau kepemimpinan direbut. Takut kalau kekuasaannya direbut. Takut disingkirkan. Sehingga dia merencanakan untuk apa? Membunuh anak-anak di bawah umur berapa? 2 tahun. Pembunuh generasi. Setan. Halo? Jangan menghalang-halangi orang yang mau bertumbuh. Amin. Kalau bagi kita melayani itu bukan berdasarkan suku. Kita melayani bukan berdasarkan suku. Kita melayani bukan berdasarkan siapa yang lebih hebat, lebih pintar, bukan. Kita melayani berdasarkan apa? Kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Dulu orang bilang begini, dia bilang begini, Yohanes ini tidak baik, Yohanes pakai Yohanes lagi. Yohanes tidak baik. Dia bawa kami ke gereja, dia dapat uang, kami tidak dapat uang. Saya bilang, tutup mulutmu. Saya kasih persembahan persepuluhan ke gereja. Saya bukan mengharapkan dari gereja, saya bilang begitu. Saya ada kerja. Apa yang